luar negeri. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Adi Putra. Saya Lydia. Saya Veronica. Hah? Apa? Pulang. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional, serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan luar negeri diperlukan oleh tiap negara untuk keuntungannya masing-masing. Mengapa perdagangan perlu dilakukan? Karena suatu negara terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan barang dengan memproduksi sendiri barang tersebut. Ketidakmampuan suatu negara untuk memproduksi barang tersebut bisa jadi karena bahan baku yang tidak tersedia, proses produksi yang terlalu rumit, atau biaya produksi yang terlalu mahal. Contohnya, negara-negara 4 musim umumnya melakukan impor buah-buahan dari negara-negara tropis karena di negara tersebut buah-buahan tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Sehingga apabila dipaksakan untuk memproduksi sendiri, justru akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Oleh karena itu dilakukan impor supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah dapat meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri, dan dapat mengembangkan industri baru di dalam negeri atau industriasi. Bentuk dan jenis perdagangan luar negeri. Pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral yaitu kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda untuk mencapai dua tujuan ekonomi yang ingin dicapai masing-masing negara. Dengan perdagangan multilateral yaitu kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa adanya batasan wilayah tertentu. Kedua, perdagangan regional adalah sistem dagang yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan yang sama atau satu kawasan tertentu. Sebagai contoh, hubungan dagang antara anggota ASEAN. Yang ketiga, perdagangan multilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa terikat batasan wilayah, sehingga memiliki cakupan dagang yang lebih luas. Dinilai lebih adil, transparan, dan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi. Jenis-jenis perdagangan luar negeri. 1. Ekspor dan impor. Ekspor dan impor menjadi kegiatan perdagangan jenis tersebut yang sering dilakukan semua negara. Terdapat dua cara ekspor, yaitu ekspor biasa melalui ketentuan yang berlaku dan ekspor tanpa kerja yang dimana-mana dikirim melalui izin Departemen Perdagangan. Kedua, barter atau tukar-menukar barang masih sering dilakukan di beberapa negara. Biasanya barter yang dilakukan adalah letter, counter, just dan payment letter. 3. Konsinyasi, penjualan dengan cara pengeluaran barang ke luar negeri di mana belum terdapat pembeli tertentu di luar negeri. Penjualnya bisa dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dengan kegiatan lelang. 4. Paket deal adalah salah satu kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk memperluas hasil produksi suatu negara. Paket deal dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian dengan satu di antara beberapa negara. Isi perjanjian ini adalah penetapan jumlah barang ataupun produk yang akan diimpor dari suatu negara tertentu atau diekspor ke negara lain. 5. Penyelundupan atau smuggle. Penyelundupan merupakan salah satu tindakan kriminal sehingga tidak baik untuk dilakukan. Penyelundupan terbagi menjadi dua
yaitu penyeludupan yang dilakukan dengan memakai cara ilegal, kemudian juga penyeludupan administratif. 6. Perdagangan border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di perbatasan negara dengan tujuan tertentu. Perdagangan ini terjadi karena lintas batas darat dan lintas batas laut. Tujuan dan manfaat perdagangan luar negeri. Tujuan perdagangan internasional bervariasi antar negara, tetapi secara umum tujuan perdagangan internasional meliputi: 1. Memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 3. Memperluas pasar. 4. Transfer teknologi modern. 5. Meningkatkan hubungan antara persahabatan antar negara. 6. Memperluas lapangan kerja. 7. Mendorong kegiatan produksi secara berjamaah. 8. Meningkatkan kemakmuran negara. Perdagangan luar negeri tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian. Salah satu dampak positif perdagangan luar negeri adalah dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Contoh dampak perdagangan internasional antara lain: 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, dampak positif dari perdagangan luar negeri adalah mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. 2. Menjadi sumber devisa negara. Menambah sumber devisa negara, sumber valuta asing sebagai alat pembayaran dari perdagangan antar negara. Tidak semua mata uang negara lain dinyatakan devisa, tetapi hanya jika mata uang tersebut dijadikan sebagai alat ukur barang atau jasa antar negara. 3. Menarik investor. Menarik investor asing, kemudian untuk menambah modal usaha agar industri dapat tumbuh lebih besar lagi. Dengan adanya tambahan modal dari investor asing ini, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan semakin meningkat. 4. Memajukan lembaga keuangan. Memajukan lembaga keuangan ini baik bank maupun non-bank perdagangan luar negeri akan terus melibatkan lembaga keuangan untuk mempermudah transaksi. Semakin sering perdagangan luar negeri ini berjalan, semakin maju juga lembaga keuangan negara dalam negara tersebut. Dampak negatif perdagangan luar negeri. Pertama, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Dengan adanya produk dari luar negeri, karena aktivitas perdagangan internasional tentunya akan bertambah dan berpengaruh terhadap produk dalam negeri sendiri. Dapat menciptakan pasar persaingan baru yang jangkauan dan lingkupnya lebih luas karena mencakup mancanegara. Yang kedua, industri kecil kalah bersaing. Modal adalah instrumen penting dalam membangun usaha. Karenanya, keterbatasan modal akan membuat industri dengan pasar kecil mengalami banyak hambatan. Hal ini semakin menghimpit industri kecil dan membatasi ruang gerak dari industri tersebut. Yang ketiga, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Dampak negatif lainnya yang hadir secara tidak disadari adalah negeri sendiri akan dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Ketika produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi pasar, pada akhirnya produk buatan Indonesia sendiri akan tersisih dan tidak laku di pasaran. Yang keempat, munculnya eksploitasi SDM dan SDM. SDM adalah sumber daya alam, SDM adalah sumber daya manusia. Karena adanya perdagangan, industri nasional akan berusaha untuk bersaing dengan industri dari negara luar dengan berbagai macam cara. Persaingan ini menciptakan ambisi dan pada akhirnya berakibat dan berefek pada bangsa sendiri. Para pemilik usaha di Indonesia akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia tanpa memikirkan dampaknya bagi Indonesia dan kerugian yang akan dihasilkan nantinya. Faktor pendorong perdagangan luar negeri. 1. Kebutuhan negara dan masyarakat. Setiap negara dinilai tidak mampu memproduksi semua kebutuhan bangsa dan masyarakatnya, sehingga perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. 2.
2. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam setiap negara tidak sama karena letak geografis yang berbeda-beda. Contoh, Indonesia dan Australia melakukan perdagangan internasional, yaitu Indonesia membutuhkan hasil ternak Australia dan Australia membeli hasil bumi Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus ditingkatkan karena persaingan di pasar yang semakin tinggi. Maka itu, SDM harus meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari kompetitornya. Keempat, perbedaan iklim. Iklim yang berbeda-beda di setiap negara akan berpengaruh pada hasil produksi. Contoh, tempe yang dikonsumsi Indonesia menggunakan bahan kedelai impor dari negara lain. Padahal Indonesia termasuk negara yang bisa memproduksi kedelai. Namun iklim Indonesia membuat kualitas kedelai kurang baik, sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan impor kedelai. 5. Perbedaan selera. Perbedaan selera setiap masyarakat antar negara berbeda-beda. Contohnya negara A menghasil buah dan sayur, sedangkan B sebagai produsen daging sapi. Kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional yang saja menguntungkan karena masyarakat A yang lebih suka daging sapi dan B yang dominan menyukai buah dan sayuran. Mencari dukungan luar negeri. Mendorong perdagangan internasional juga berguna untuk mencari dukungan luar negeri saat negara tersebut membutuhkannya. Ketika memiliki banyak mitra dagang, maka dukungan luar negeri kepada negara tersebut juga semakin banyak. Baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Wardino dari kelompok 7 ingin bertanya. Kenapa suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain? Kenapa suatu negara melakukan? Kenapa suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain? Dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi ekspor dan impor? Apa saja yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Indonesia? Enggak, ya udah gini aja deh, satu aja. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi ekspor dan impor di Indonesia? Paulina dari kelompok 6. Coba jelaskan bagaimana cara perdagangan internasional dapat menstabilkan harga pada saat sekarang ini. Terima kasih. Nama saya Gian, saya dari kelompok 1. Coba jelaskan cara penentuan sistem kurs valuta asing. Ya, coba beri contoh. Saya lihatnya dari kelompok 5 yang bertanya antara perdagangan internasional dan nasional, mana yang memberikan keuntungan lebih banyak untuk negara? Nasional berupa perdagangan nasional. Jawab pertanyaan dari kelompok 7. Mana kelompok 7? Kenapa suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain? Karena selain dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, perdagangan internasional juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Apakah jawabannya sesuai? Paulina kelompok 6. Jelaskan perdagangan internasional dapat menstabilkan harga pada sekarang. Perdagangan internasional dapat menstabilkan harga karena dapat meningkatkan pasokan dan permintaan suatu barang atau jasa, meningkatkan kompetensi, efisiensi produksi dan spesialisasi dalam produksi yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah. Apa saja permasalahan yang sering terjadi impor ekspor Indonesia? Satu, masalah birokrasi yang berlebihan. 2, masalah keamanan dan kendala sarana transportasi. 3, masalah ketergantungan pada suatu atau beberapa pasar saja. 4, masalah persaingan tidak sehat. Dari kelompok 5
antara perdagangan mana banyak menguntungkan perdagangan internasional maupun nasional. Yang lebih banyak menguntungkan yaitu perdagangan internasional karena manfaat perdagangan Indonesia internasional lebih banyak. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Yang kedua, memperluas keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dapat mentransfer teknologi modern, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan memperluas lapangan kerja. Saya menaruh dari kelompok 2 yang bertanya mengapa sumber daya manusia kita tidak dapat atau tidak mampu mengelola hasil bisnisnya sendiri. Jawabannya adalah SDM sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Karena SDM memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh yang baik. SDM juga masih menggunakan teknik manual, sulit untuk jika memperoleh penghasilan yang baik. Sebagai faktor menjadi penyebab daya SDM di Indonesia dari kurangnya akses pendidikan, daya kesehatan hingga minimnya peluang kerja. Gimana? Jadi pertanyaannya, jelaskan cara penentuan kurs valuta asing. Cara penentuannya yaitu dengan jumlah mata uang negara ditentukan bagaimana nilai tukar mata uangnya dengan nilai tukar mata uang asing. Yang kedua, nilai mata uang negara dengan jumlah nilai mata uang asing. Contohnya transaksi valuta asing adalah menukar uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat secara tunai. Kan aku bilang penentuan sistem ya. Penentuan Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas presentasi kami hari ini. Mohon maaf, kami minta maaf. Gue yang lupa.